Bisa di slideshow? Sebentar, dokter. Mm-mm. Oke, terima kasih. Eh, Mohon maaf ya, ada gangguan teknis ini. Entah kenapa laptopnya tiba-tiba nggak terdengar suaranya. Jadi saya minta tolong Sheila karena ini saya joinnya dari handphone, jadi nggak bisa share screen. Oke, pagi hari ini saya kebagian apa cerita tentang infeksi herpes virus pada anak-anak yang menggantikan Dr. Leni untuk kuliah beliau. Infeksi ini cukup banyak yang punya manifestasi klinis di daerah mulut dan sekitarnya ya. Jadi mungkin kalian sebagai dokter gigi mungkin akan bertemu ya. Kenalan dulu, nama saya Dr. Duyanti Puspitasari, biasanya saya dipanggil Dr. Yanti. Eh, Sehari-hari saya dinasnya di bagian penyakit infeksi dan tropis di Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Oke, kita lanjut aja yuk. Slide. Bisa slide, Sheila? Sebentar, dokter. Ini Oh, tiba-tiba tidak bisa di slide. slide-nya nggak iso pisan. Saya sambil coba tahu utek-utek dulu ini laptopku kenapa suaranya hilang. Nggak iso ya? Sudah bisa, dokter. Oke, ya terima kasih. Oke, kalau kita ngomong herpes infection ya, ada satu keluarga besar virus itu yang kita sebut sebagai HHV atau Human Herpetic Virus. Ya, jadi ini
satu keluarga besar virus yang biasanya menyebabkan lesi, ya. Jadi macam-macam, ada yang di kulit, ada yang di area intraoral, ya. Termasuk juga dia sebagai prekursor atau pemicu keganasan di faring, ya. Jadi keluarga dari HHV ini. Tidak jelas apakah virus ini penyebabnya atau hanya adjuvan atau koinsiden, ya, tapi memang seperti EBV itu seringkali ditemukan pada CA nasofaring, dan pemeriksaannya biasanya memang digunakan salah satu marker kalau kita mau untuk diagnosis CA nasofaring. Dan keluarga HHV ini virus yang sekali masuk ke tubuh manusia, dia akan ngendon terus, ya. Jadi menjadi infeksi laten, walaupun dengan kondisi tubuh kita yang sehat, dengan daya tahan tubuh yang bagus, dia akan cenderung menjadi laten atau tanpa gejala, ya. Jadi kayak seperti virus yang tidur, tapi suatu waktu kalau kondisi daya tahan tubuh turun, itu bisa kembali reaktivasi. Ya, jadi eh, selain reaktivasi, dia juga potensi jadi onkogenik, menjadi sel-sel keganasan tadi, seperti yang saya sebutkan untuk EPV. Ya, dan sebagian besar orang dewasa di Indonesia ini, di negara kita dan di dunia, ya, mungkin punya antibodi terhadap eh, virus-virus HPV ini. Artinya kita pernah terinfeksi entah kapan suatu waktu, ya, kadang-kadang memang tanpa gejala, ya, sehingga antibodinya tetap ada karena sekali virusnya tadi masuk, dia selalu ada di dalam tubuh kita, jadi antibodinya juga long life. Oke, slide. Gejalanya dan terapinya ini nanti bisa berbeda-beda, terutama kalau pasien yang kena ini pasien yang imunokompromis, ya. Jadi pasien yang daya tahan tubuhnya jelek, minum imunosupresan, ya, itu biasanya gejalanya akan berbeda dengan yang eh, daya tahan tubuhnya baik atau imunokompeten, sehingga terapinya juga berbeda. Di kelompok yang daya tahan tubuhnya baik, keluarga HV ini dia akan tidak menimbulkan masalah yang serius, self-limiting, sembuh-sembuh sendiri. Kebalikannya, kalau di kelompok yang daya tahan tubuhnya jelek atau imunokompromis, dia jadi berat. Next. Nah, ini ada keluarga yang HHV tadi ada 8, ya, yang tadi dibagi menjadi keluarga herpes viridae alpha, beta, sama gamma. Ya, ini sekedar kalian kalau tak kenal tak sayang, ya. Jadi kalau HHV1 dan HHV2 itu yang biasanya kita kenal sebutannya sebagai herpes simplex. Ya, seringkali kadang dikaitkan dengan penyakit menular seksual, tapi tidak selalu. Dan manifestasi klinisnya itu bisa yang sering memang di kulit dan bibir, ya, baik itu bibir atas maupun bibir bawah. Oke, terus yang HHV3 adalah yang kita kenal sebagai varicella zoster atau cacar air, nama nama uh, tenarnya, ya. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin hampir semua, ya, atau banyak yang sudah pernah kena cacar air. Kemudian HHV5 itu adalah CMV atau cytomegalovirus. Kemudian HHV6 dan 7 ini juga biasanya masuk di beta. Epstein-Barr yang tadi prekursor untuk CA nasofaring itu termasuk HHV4, dan juga ada HHV8. Next. Nah, jadi kalau kita bicara tentang HV1 dan 2, ya, herpes simplex, ini ada biasanya seringkali gejalanya memang beda-beda, ya. Jadi kalau antara bayi atau yang sudah dewasa, ya, biasanya dia di kulit, kemudian di mukosa. Kalau HSV1 ini eh, infeksinya kulit dan mukosanya yang di atas pinggang. Jadi eh, dari pinggang ke atas. Kalau HSV2 pinggang ke bawah, jadi area genitalia. Dan neonatus ini biasanya tertularnya dari ibunya pada saat proses persalinan, ya. Tapi kadang-kadang ini tumpang tindih, ya. Jadi
antara HSV1, herpes simplex 1 dan 2 itu bisa saling tumpang tindih. Oke, next. Ya, ini mungkin nanti kalian bisa baca ya patogenesisnya mulai dari infusnya, apa virusnya masuk, mulai dari saluran pernafasan, kemudian eh, apa kontak ya, bisa juga dengan kontak, dengan area lesinya, kemudian virusnya bereplikasi di tempat infeksinya tadi, entah itu tadi di pinggang ke atas atau pinggang ke bawah tadi ya, kemudian menimbulkan lesi-lesi. Nah, ini biasanya kita lihat virus ini punya kemampuan untuk dia bisa invasif ya, bisa masuk ke dalam beberapa organ seperti ke dalam sistem saraf pusat ya, jadi ke otak menyebabkan ensefalitis ya. Biasanya ini seringkali terutama kalau pada yang daya tahan tubuhnya tidak terlalu bagus, walaupun di imunokompeten juga bisa terjadi. Oke, jadi gejalanya memang bisa ringan, tapi bisa juga berat pada HSV1 maupun 2 ini. Ya, next. Nah, kalau HSV1 tadi kan pinggang ke atas ya, jadi lesinya seringkali di mulut, di bibir. Jadi kalau kita curiga HSV1 itu biasanya kayak sariawan banyak, kemudian di sekitar bibirnya itu juga ada lesi kayak pulau-pulau gitu di daerah dekat di kulit dekat-dekat bibir. Ya, ini biasanya seringkali penyebabnya adalah HSV1. Kalau HSV2 biasanya area genitalia, tapi bawah itu juga bisa juga HSV1 atau di tumpang tindih ya. Dan ini menular banget, kontak langsung dengan lesinya menular dan bisa menyebar kadang-kadang walaupun tidak ada keluhan lesinya. Ya, jadi pada kasus-kasus ensefalitis itu kadang kita tidak menemukan lesi herpesnya, langsung terjadi infeksi. Nah, kalau pertama kali infeksi atau primer, itu biasanya dia akan self-limiting, seperti virus-virus yang lain tuh biasanya sembuh sendiri 7-10 hari. Ya, kalau dia bawa virus di dalam tubuhnya, kalau sudah kadung masuk, dia akan bertahan virus itu seumur hidup walaupun tadi menjadi infeksi laten. Nanti kalau pas daya tahan tubuhnya turun, bisa menjadi keluar lagi. Ya. Kalau reaktivasi, dia bisa timbul di area yang sama, tapi biasanya ada rasa gatal atau kayak rasa panasnya. Next. Ya, ini ya, jadi beberapa penyakit yang biasanya muncul oleh karena herpes simplex virus yang HSV1 dan bisa juga HSV2 ya, karena gejalanya mirip banget, tumpang tindih, kita biasanya sulit membedakan kalau hanya dari klinis. Ya, mulai dari primary yang gingival stomatitis, kemudian herpes labialis, ada recurrent intraoral herpes. Ini biasanya karena yang sudah berikutnya reaktivasi itu erythema multiforme biasanya bentuknya. Ya, jadi ini kalian bisa lihat transmisinya bisa melalui saliva, kontak langsung ya, kemudian eh, bisa juga oleh karena reaktivasi itu terutama yang terakhir, yang erythema multiforme ya. Jadi kalau yang lain itu ada infeksi akut, yang erythema multiforme ini adalah bentuk reaktivasi. Ya, kemudian area-area yang sering munculnya adalah di area mana? Kemudian di mulut biasanya manifestasinya adalah berupa vesikel, kemudian ulcer kayak luka ya, kemudian kadang-kadang ada dilapisi oleh kekuningan di atasnya ya, kemudian bisa juga berupa ada kustanya, jadi seperti sariawan tapi yang cukup parah. Khusus yang erythema multiforme ini biasanya lesinya berbentuk erythema multiforme yang vesikel dan ulcer di area bukal biasanya,
kemudian bisa juga di mukosa bibir, di lidah, ya. Seperti itu. Oke, next. Ya, ini yang kita sebut gingivostomatitis herpetik akut ya. Jadi di lidahnya seperti ada lapisannya agak putih kekuningan, terus nyeri, biasanya mendadak, bisa ada panas, ada rewelnya, kemudian karena sakit ya makan minumnya biasanya anak-anak berkurang. Mukosa gingivanya ini tadi bisa merah, bengkak, berdarah ya. Dan kalau anak-anak biasanya karena buat nelen sakit itu keluhannya drooling atau ngiler ya, ngiler atau keluar air liurnya oleh karena pada saat menelan rasanya nyeri. Kemudian vesikel lesi-lesinya itu bentuknya bisa vesikel di lidah, di mukosa pipi, di palatum di atas ya, di seluruh mulut. Dan kalau kita pegang area lehernya, itu daerah submandibula sama cervical itu bisa ada pembesaran kelenjar yang nyeri juga saat dipegang. Next. Nah, ini tadi yang namanya necrotic ulcer, ada perdarahannya, hemorrhagic ya, eh, kerasnya, ada krusta-krustanya di mulut biasanya, kemudian di area bibir sekitar mulut ya. Jadi kalau seperti ini jangan lupa untuk mencurigai suatu HSV karena ada itu vesikel satelit-satelit di sekitar bibir. Next. Nah, ini yang paling sering ya, jadi herpes labialis. Biasanya panas, kemudian seringkali ada vesikel di ujungnya bibir ini. Seperti terlihat di gambar itu, jadi ujung-ujung bibirnya kayak ada lukanya atau vesikelnya biasanya lebih ringan. Ya, jadi infeksi eh, recurrent ini seringkali gejalanya lebih ringan kecuali kalau pasiennya imunokompromis. Yang berat biasanya adalah yang primary infection. Next. Ya, jadi ini beberapa contoh gambaran klinisnya herpes di dalam mulut ya, yang karena recurrent. Jadi dan juga erythema multiforme ini kan bentuknya ada target lesion itu, jadi seperti targetnya panahan itu lesinya. Adalah karena recurrent infection dari HSV1. Jadi yang kita lihat tadi foto-foto itu semuanya HSV1 ya. Jadi stomatitis mulai dari yang berat banget, baru pada recurrent infection bentuknya biasanya lebih ringan daripada primary. Tapi tetap nyeri ya, biasanya makan minumnya untuk si anak-anak ini jauh berkurang. Next. Ini contoh lain dari herpes di bibir, jadi disebut herpes labialis, di muka herpes facialis. Kalau mengenai gingiva ya disebut gingivostomatitis ya, di bibirnya itu seperti ada sariawannya yang banyak dan ada lesi-lesi di sekitar mulutnya. Next, lanjut. Ya, ini bentuk yang berat ya, jadi herpetik gingivostomatitis. Lukanya bisa cukup dalam ya, ulkusnya nih kita bisa lihat kemerahan karena ada lesi perdarahan. Jadi variasi klinisnya memang bisa bermacam-macam tadi, tergantung kekebalan tubuh, usia ya, dan juga banyaknya virus yang masuk. Oke, lanjut. Bagaimana diagnosisnya? Biasanya terutama kita dari klinis dulu. Kita akan curiga ini HSV kalau ada gejala demam, ada gejala-gejala umum yang lainnya, misalnya tadi nyeri-nyeri, kemudian seperti gejala viral infection ya, badan tidak enak semua, ada pembesaran kelenjar getah bening di area dekat leher dan atau submandibula, kemudian ada kemerahan di daerah mulut dan mukosa dan di kulit sekitar mulut. Ya. Seringkali berupa vesikel.
bagaimana kita mengkonfirmasi atau menegakkan diagnosis yang pasti? Ya, diagnosis pasti itu clinically sehari-hari jarang kita lakukan sampai pemeriksaan lab karena sebagian besar pasien kita imunokompeten ya, jadi tidak masalah. Tapi pada kasus-kasus tertentu yang kita harus menegakkan diagnosis itu bisa dilakukan kultur virus ya dari lesinya, tapi ini mahal, lab-lab tertentu yang rujukan biasanya yang bisa melakukan atau untuk penelitian kalau isolasi virus. Bisa juga kita yang sering adalah pemeriksaan antigen virus atau DNA dari lesi kulit maupun dari lesi di mulut atau di uh, cairan otak ya kalau kita pada kasus ensefalitis. Kemudian bisa juga serologis, IgM anti HSV1, IgM anti HSV2, ya itu pada infeksi primer maupun recurrent bisa positif. Tapi ingat kalau periksa serologi tidak boleh di awal-awal ya, tidak bisa. Jadi butuh biasanya paling nggak hari kelima sakit baru akan mulai positif. Ya, kemudian bisa juga dilakukan histologi, misalnya di scrap atau biopsi, lesinya akan kelihatan ada intranuklear inclusion bodies. Ya, jadi tipe A, kemudian ada multinucleated giant cell, itu pada area yang terinfeksi ya. Jadi multinucleated giant cell ini tidak khas untuk HSV1 ya, keluarga HV semua akan muncul gambarannya seperti ini. Jadi kalau pasien cacar air atau pasien yang herpes zoster juga bisa ketemu gambaran yang sama. Next. Nah, DD-nya apa? Kalau di mulut yang gingivostomatitis, DD-nya bisa herpangina, bisa tonsilitis yang bakteri, bisa juga karena jamur. Ya, terapinya biasanya kalau berat, memang kita bisa berikan asiklovir, ya, oral atau IV. Tapi kalau ringan ya biasanya bisa tanpa asiklovir, dia self-limiting. Ya, terapi lain adalah simptomatik suportif ya. Jadi kalau memang nyeri banget, si anak tidak mau makan, tidak mau minum, kita bisa kasih biasanya semprot yang untuk mengurangi nyeri itu bisa. Ya. Kemudian suportif terutama intake-nya harus bisa masuk dengan baik. Next. Oke, jadi isolasi kalau pada ibu yang melahirkan dengan herpes genital aktif ya, ini karena menular pada dari lesinya dari kontaknya, maka biasanya ibu ini perlu diisolasi ya. Dia harus cuci tangan dulu kalau dengan sabun ya, dengan atau alkohol kalau kontak dengan bayinya, karena tadi kita tahu kontak dengan lesi dapat memberikan penularan pada bayi dan juga pada yang lain. Kemudian netek kalau ada lesi di area dadanya tidak boleh, tapi kalau seandainya bersih boleh-boleh saja. Ya, next. Ini jadi ini terutama untuk keluarga HSV yang banyak lesinya di mulut. Kalau yang lain tidak terlalu ya. Jadi kalau varicella kita semua tahu ya lesinya untuk varicella atau cacar air itu yang pelenting-pelenting ada ada pelentingnya dan umurnya itu bisa macam-macam ya. Jadi ada yang baru keluar, ada yang sudah pecah, itu bisa muncul termasuk di mulut juga. Tapi kalau cacar air kita tahu lesi di dalam di tubuh itu akan lebih dominan ya munculnya. Kemudian dia self-limiting kalau pada anak-anak ya. Jadi kalau cacar air kita juga tidak khusus memberikan obat antivirus kalau pada anak-anak, hanya kalau pasiennya imunokompromis atau cacar air ini berat ya, artinya gejolaknya penuh gitu keluar lesinya, itu baru diberikan antivirus. Tapi kalau dewasa nanti akan lain terapinya. Cacar air akan lebih sering muncul ke dokter umum atau dokter anak atau ke dokter penyakit dalam karena biasanya lesi di badan ini lebih dominan daripada lesi di mulut. Kalau keluarga HSV mungkin bisa ke dokter gigi, bisa ya. Kemudian seperti EBV itu kalau primary infection
seringkali tidak terlalu khas ya, jadi bisa gambarannya hampir mirip-mirip mononukleosis di mulut itu mirip-mirip kayak difteri gitu. Jadi nyeri telan, kemudian tonsilnya membesar, ada seperti lapisannya gitu, tapi bukan yang difteri. Jadi kalau difteri dia akan melekat erat, kalau kita geser gitu biasanya akan ada sedikit berdarah. Kalau ini pada mononukleosis biasanya dia kayak bisa ada kayak pulau-pulaunya, ada kemudian karena namanya mononukleosis ya, mononukleosnya eh, atau glandular fever nama lainnya, biasanya kita akan temukan banyak pembesaran kelenjar getah bening di area-area leher kalau pada mononukleosis ya. Lesinya jadi tidak seperti lesinya HSV yang seperti sariawan, tapi lebih ke kayak ada selaput kecil apa pulau-pulau gitu di area eh, apa tonsil ya. Kalau yang lain gejala di mulutnya tidak terlalu khas ya, mirip-mirip dengan HSV ya, tapi tidak dominan. Mungkin itu untuk kuliah HSV pagi ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada. Kalau tidak ada, Dokter. ya masih ada yang mau ditanyakan deh. Sepertinya belum ada, dokter. Ya. Kalau sudah tidak ada, berarti sementara kuliah pagi ini selesai. Nanti kita ketemu di kuliah berikutnya. Ya. Oke, terima kasih banyak perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Saya izin live ya. Terima kasih banyak ya, Adik, tadi sudah bantu share screen. Oke.